قال قطب الإرشاد والغاث للعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه إذا رأيت العالم يفيد بقوله دون فعله fa'lam annahu naqis. Jika kamu melihat orang yang alim, orang yang berilmu memberikan faedah dengan ucapannya, ngajar, dakwah, memberikan faedah dengan ucapannya, duna fi'lihi, tapi tidak memberikan faedah bukan pada perbuatannya. Perbuatannya mukhalafah, perbuatannya mungkar, tapi ajarannya ma'ruf. Fa'lam, ketahuilah, annahu, orang alim ini, naqisun, adalah orang yang kurang atau orang yang cacat. Cacat. Kalau sudah cacat ya nilainya jatuh. Kalau itu berupa kambing sapi nggak bisa dibuat kurban karena naqis, cacat, maib. Karena itu orang yang punya ilmu itu tidak pasti disebut warathatul anbiya. Enggak pasti. Kalau memang ilmunya itu bisa manfaat gaulan wa fi'lan. Diamnya orang yang alim itu seharusnya memberikan faedah kepada manusia sekitarnya. Kenapa? Masya Allah, yang diomongkan pasti hikmah. Kalau enggak, diem. Akhlaknya sama orang, tawaduknya sama orang, bukan debatnya, bukan ngototnya. Lah kalau sudah alim itu hanya ngomongnya, debatnya, perbuatannya enggak sama, jangan-jangan nanti kamathalil himar yahmilu asfa, sama dengan himar bawa kitab nantinya. Atau termasuk firman Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kemarin udah pernah kita bahas ya. Atau termasuk firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu ngomong tapi enggak bisa berbuat? Bisa ngomong tapi enggak melakukan, padahal mampu. Kabura maqtan 'indallah, besar lo marahnya Allah, an taqulu ma la taf'alun, kalau kamu itu bicara tapi tidak melakukan. Karena itu orang itu berusaha untuk mengamalkan ilmu, jadi nur nantinya. Itu akan menjadi cahaya, akan jadi hidayah, dan akan menjadi rif'ah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang demikian ini, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah sebut Bal'am bin Ba'ura dikasih ilmu, itu Bal'am bin Ba'ura luar biasa. Malah ilmunya bukan ilmu biasa, itu mengetahui sirrullahil a'zam, ismullahil a'zam, sir ismillahil a'zam, sir ismillahil a'zam. Itu berarti tingkat tinggi. Duduk, nggak usah berdiri, duduk aja. Itu berarti tingkat tinggi. Nah kalau sudah begitu, Masya Allah, seharusnya bisa jadi wali itu Bal'am itu.
Karena itu Allah menyatakan walau syi'na la rafa'nahu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad au tatrukhu. Walau syi'na, kalau aku mau, aku angkat derajatnya Bal'am itu. Kenapa? Ilmu udah bagus, bisa diangkat derajatnya Allah dengan ilmunya. Tapi walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia bukan semakin ke atas, semakin ke bawah. Kenapa? Pro Fir'aun, dibayar sama Fir'aun suruh doakan Nabi Musa, doanya mustajab. Bal'am dibayar sama Fir'aun suruh doakan Nabi Musa jelek, doakan, langsung kualat, lidahnya keluar sampai ke dadanya. Akhirnya dia famathaluhu kamathalil kalbi, seperti anjing dia. In tahmil alaihi yalhad au tatrukuhu yal, itu hakikahnya. Itu dohirnya begitu. Tapi al-kalb ini bisa diartikan seperti piaraan. Kalau ada ulama, orang yang alim, orang yang da'i, ya akhlada ilal arad wattaba'a hawa, ngikuti hawa nafsunya, dan dia lebih mementingkan urusan duniawinya, dia itu bisa seperti anjing. Kenapa anjing? Juragan tuh kalau punya anjing nggak perlu kasih makan apa-apa, kasih tulang cukup, anjing kok. Setelah itu suruh lompat, suruh lari, suruh itu, suruh ini. Begitulah orang yang alim, yang dia itu duniawi, dikasih sama pemerintah duit dikit, setelah itu disuruh jenggong terus dia, suruh ngomong sana, suruh ngomong sini, suruh lari sana, lurus sini, nurut terus nantinya. Famathaluhu kamathalil kal in tahmil alaihi yalhad au tutrukhu yalhad. Jika kamu menyaksikan orang yang alim, yufidu bigaulihi, memberikan faedah ucapannya, duna fi'lihi, tapi tidak memberikan faedah perbuatannya, fa'lam annahu naqis, ketahuilah bahwa dia adalah orang yang cacat. Artinya jangan jadikan panutan. Kalau idza ra'aital alim yang model demikian, jangan dijadikan panutan. Jangan kamu jadikan rujukan. Kenapa? Karena dia naqis. Karena dia naqis. Orang dulu itu ngomongnya dikit, tapi masya Allah, melihat wajahnya aja banyak yang tobat. Malas ibadah kelihatan istiqomahnya, semangat ibadah. Baik. Wa idza ra'aital muta'allima, dan jika kamu melihat muta'allim, santri, ya santri, ini banyak santri nih sekarang, tufiduhul aqwalu, memberikan faedah kepada si santri itu ucapan-ucapan, wala tu'addibuhu, dan tidak bisa mentakdib, mendidik kepada santri, al-af'alu, perbuatan-perbuatan, fa'lam, maka ketahuilah, annahu anit tahsil, sesungguhnya dia daripada bisa sukses mendapatkan ilmu yang manfaat, nakisun rojiun, atret mundur. Santri, masya Allah, kalau diajar cerdas, nilainya 10, tapi sholatnya berantakan, akhlaknya nggak karuan, nggak berjamaah, subuh ketiduran, tufiduhul aqwal wala tu'addibuhul af'al. Tufiduhul aqwal wala tu'addibuhul af'al.
nilainya 100 tapi af'alnya 0. Nah, kalau sudah demikian, ini jangan berharap untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Atlet semakin mundur semakin man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa hudan. Siapa tambah ilmunya kok nggak tambah ngikuti jalan petunjuk Allah, nggak tambah derajatnya, nggak tambah pahalanya, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati santri. Santri itu nggak boleh sama dengan koboi. Santri itu istiqomah, santri itu qiyamul lail, santri itu muhafid ala sunnah, santri tadi itu betul-betul memperhatikan muhtam bil wajibat, sampai santri itu jauh daripada muharramat dan mungkarat. Begitu santri. Santri itu bukan gohok kitab nilainya 10, akhlaknya 0, bukan. Ibadahnya 0, bukan. Santri itu ya tadi itu ngamalkan agama lebih sempurna daripada yang awam. Lulus pondok tidak tahu berjamaah, main sekak tadi, PlayStation. Loh, yang tidak pernah mondok ahli berjamaah ini nakis. Ini berarti semakin mundur dan semakin mundur. Paham nih ya? Karena itu guru itu ada yang disebut Syekhut Taslik, guru yang ngajari murid ini untuk bisa suluk. Harus. Jadi jangan hanya sekedar menjadi muallim, tapi juga harus menjadi murabbi. Kalau ngajar tinggal, tapi murabbi lain. Sampai duduknya santri diperhatikan. Jangan duduk begini, jangan begini, jangan begitu, semuanya diperhatikan. Nah, itu namanya murabbi. Mangan ngumbi tangan kiwo, santri opo kan? Wala tu'addibul af'al ini. Nilainya padahal bagus WG-nya itu, tapi ngumbine tangan kiri, minum tangan kiri. Wala tu'addibul af'al. Sering ketemu enggak gitu? Sering enggak ketemu gitu? Sering ketemu begitu. Wala tu'addibul af'al. Mudah-mudahan ilmunya kita manfaat. Karena itu, siapakah santri yang sempurna? Man tufiduhul agwal wa tu'addibuhul nasihat pengajarannya ulama nambahi faedah, kemudian perbuatannya semakin bagus, akhlaknya semakin baik, semakin luhur. Itulah al-muta'allimul kamil. Wa idza ra'aita at-talib yantafi'u bi aqwali syaikhihi wa la yantafi'u bi af'alihi fandur fa illam tara fi af'ali syaikhi ma tahsulu bihil fa'idah falaysa bi syai'. Jika kamu menyaksikan talib, at-talib itu lebih umum daripada santri. Belajar di pondok, ini santri juga talib. Ngikuti torikoh, ada ada syekhnya torikoh, kemudian ada pengikut itu juga namanya talib gitu. Hadir pengajian, itu juga namanya talib. Ya, lebih khusus lagi itu. Jika kamu menyaksikan si talib tadi ini, talib suluk, yantafi'u, dia mengambil manfaat bi agwali syaikhi,
dawu-dawu dengan ucapan-ucapan gurunya si talib, wala yantafi'u bi af'alih, tapi dia tidak mengambil manfaat dengan perbuatan-perbuatan si syekhnya si talib. Artinya nggak ngikuti perbuatannya, tapi hanya sekedar omongannya. Ceramai persison seperti gurunya, ceramai, tapi ibadahnya tidak belas. Masya Allah, lek ngajar koyok Kiai Khalil saking hebatnya, tapi istiqomahnya ndak. Paham ya? Yantafi'u bi agwalih wala yantafi'u bi af'a. Gimana di sini? Fandur. Nah, ini perlu ada diperhatikan. Maka perhatikan yang diperhatikan apa? Guru. Yang diperhatikan guru. Ini tolib kok tidak nurut sama guru. Artinya hanya ilmunya saja tapi nggak ngikuti perbuatan guru. Kelakonane guru nggak diikuti, diperhatikan gurunya. Fandur fa illam tara fi af'ali syekh, jika kamu tidak melihat di dalam perbuatan-perbuatan si syekh ma tahsulu bil faidah, apa yang bisa menjadikan faedah. Artinya apa? Si syekhnya mukhalifu syar'i, bertentangan dengan syariat. Misalnya falaisa bisyai, maka guru itu falaisa bisyai, nggak ada nilai, nggak perlu dihitung. Ya memang harus santri tidak boleh niru. Gurunya misalnya melakukan kemaksiatan, senang sama santrinya malaki, tidak diturut, falaisa bisyai, memang guru tidak perlu diturut tuh. Gurunya misalnya akhlaknya tidak bagus, falaisa bisyai, si thalib tidak ada masalah nggak nurut sama guru yang demikian tadi itu. Wa idza ra'aita af'alahu, dan jika kamu menyaksikan af'al syekh, perbuatan-perbuatan si syekh, tufidu, memberikan faedah. Loh, istiqomahnya Masya Allah guru itu setiap 3 hari khatam Quran misalnya, walakin la yuhsinu talib an yastafid, tetapi tidak bisa bagus itu si santri atau si talib untuk mengambil faedah, padahal gurunya hebat dari perbuatannya tadi itu. Fala yu'taddu bihi, maka fala yu'taddu bihi, tidak dihitung yu'taddu bihi, maka tidak dihitung dengan si tolib itu. Artinya tidak masuk buku tolib model begini. Ini bukan tolib ini. Gurunya pantas untuk ditiru, tapi nggak niru sama gurunya, akhlaknya, perbuatannya. Hanya omongannya tok, ceramahnya saja, tapi akhlaknya, waroknya, istiqomahnya nggak ditiru, maka ya tidak dihitung tolib ini. Kenapa? Ya, yang namanya thalib tadi itu bisa mengambil faedah bukan hanya di agwalnya saja, tapi juga sampai di af'alnya. Masya Allah. Karena itu kalau kita lihat ulama-ulama dulu itu menengi itu loh, dakwah diikuti sama orang, luar biasa. Masjid itu makmur, kenapa? Karena kiainya tidak pernah sholat ijen, selalu sholat berjamaah ada di masjid. Sebelum orang datang, udah datang duluan. Itu orang dulu. Nah kalau sekarang kan enggak, terus kumpul tarawih, baru gaya teko. Itu lek teko, kadang-kadang perai terus. Kenapa?
ngantuan guru nih turun dok misalnya. Nah karena itu orang dulu itu sukses itu kenapa? Karena perbuatannya lebih menonjol daripada ucapannya gitu. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi yang manfaat. Amin Allahumma amin. Jadi seperti matahari ya. Jadi seperti matahari itu terang dan juga menerangi. Bagus. Matahari itu terang dan juga menerangi. Orang alim yang ngamalkan ilmunya, santri yang ngamalkan ilmunya, jadi ya seperti matahari. Tudhi'u linnas wahia mudhi'ah. Dia terang dan dia menerangi. Jadi juga seperti minyak mesik. Tayyibun rihuhu tayyibun wa yutayyibu ghairahu. Baunya wangi dan juga bisa memberikan wangi kepada yang lainnya. Hebat. Ya. Hebat kalau seperti itu. Jangan seperti syum'ah atau sumbu. Ma huwa illa dzubalaktun mugidat tudhi'u linnasi wa hiya tahtarigu. Sumbu atau lilin bisa nerangi yang lain tapi dirinya harus membakar diri, menerangkan kepada yang lainnya, memberi penerangan kepada yang lainnya. Begitu misalnya ulama yang bisa ngajar tapi tidak ngamalkan ilmu. Jangan-jangan muridnya menasolehin tapi dia jadi syayatin nanti. Yang lebih parah hanya untuk penampilan atau seperti kitab. Seperti kitab. Kitab ini memberikan faedah ilmu kepada orang lain tapi dirinya nggak bisa alim. Baca kitab. Orang yang baca dapat ilmu tapi awalnya tidak alim-alim belas. Ini misal orang yang ngajar tapi dia tadi itu tidak ngamalkan ilmu. Yang lebih parah lagi ada. Penampilannya saja bagus. Penampilan orang alim pakai jubah, pakai imamah, pakai serban. Hati, cinta dunia, gila jabatan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Wah, bahaya kalau begitu. Ini sama dengan mirhab, WC. Apalagi WC-nya orang kaya, Foslen, bagus. Dalamnya kotor. Wah, serban, tasbih. Tapi hati jelek. Hasud, sombong, riya, meremehkan orang lain misalnya. Atau seperti kuburan itu dikece, kadang-kadang dari marmer, dalamnya idhamul mauta, tulang belulang yang berserakan. Jangan model begitu. Jangan model begitu. Jadi zahir dan batin bagus, ilmunya diamalkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu